Kebakaran dibakar. Kobaran api melalap 8 lapak milik pedagang di tepi jalan Kelurahan Sudiang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga dan pedagang pun panik. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barang berharga yang masih tersisa sambil memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Sama makanan juga, tapi posisi kosong satunya. Di situ apinya mulai. Iya, antara gua itu tengah-tengahnya. Dia api nongol di situ. Pada saat kejadian Bapak ada di situ ya, Pak? Ada 5 unit. Tadi memang besar apinya atau gimana, Pak? Ya, besar. Ini pedagang lapak apa ini, Pak? Asongan ini ada penjual makanan jadi, buah-buahan. Dugaan sendiri apa ini, Pak? Ya. Dugaannya apa, Pak? Belum diketahui karena masih dalam pemadaman ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, jaksa menuntut Mario Dandi Satrio dengan hukuman 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat rencana terhadap David Ozora. Mario Dandi dan 2 terdakwa lain juga dituntut membayar restitusi atau ganti rugi 120 miliar rupiah. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan Mario. Mario dianggap sangat tidak manusiawi sehingga mengakibatkan korban David Ozora mengalami kerusakan otak. Mario juga disebut berupaya merangkai cerita bohong. Selain itu, Mario Dandi bersama 2 terdakwa lain, Shane Lucas dan AG, dituntut membayar restitusi kepada korban sebesar 120 miliar rupiah. Jika restitusi tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan tambahan pidana 7 tahun penjara. Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh untuk pada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tetap ditahan. 3. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Shane Lucas Rotua Panggian Lumbang Korban alias Shane dan anak saksi Agea masing-masing dalam berkas perkara terpisah bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Bareng sebesar 120 miliar 388.911.030 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone iPhone warna putih, 1 unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 buah jaket warna abu-abu gelap milik terdakwa Mario Dandi Satrio, 1 kemeja yang pendek warna biru dongseng dari Lacoste, 1
1 buah celana panjang jeans berwarna hitam, 1 unit mobil Rubicon warna 3,6 Jeep LC HTP nomor B2501 PBP tahun 2013 warna hitam, nomor angka 1 C4 sekian dan nomor mesin DL59 sekian atas nama Ahmad Saifuddin, alamat Gang Jati Mampang Perapatan RT 1 Sementara itu, rekan Mario Dandi, Shane Lucas, dituntut 5 tahun penjara. Shane diyakini jaksa bersama dengan terdakwa lain turut serta menganiaya berat yang lebih dulu direncanakan terhadap David Ozora. Jaksa juga menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Shane Lucas. Bahwa benar, saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi berpacaran dengan anak saksi Maria pada tanggal 11 Januari 2020. Dan untuk membahas lengkapnya terkait tuntutan 12 tahun penjara untuk Mario Dandi, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum David Ozora melalui sambungan telepon, Mbak Melisa Anggraini. Selamat sore, Mbak Melisa. Selamat sore, Mas David. Mbak Melisa, terhadap tuntutan yang tadi dibacakan oleh Majelis Hakim 12 tahun penjara yang dikenakan terhadap Mario Dandi, tanggapan Anda seperti apa? Iya, tentu kami mengapresiasi tuntutan jaksa penuntut umum yang progresif ya. Kami melihat jaksa sangat berkualitas dalam menyusun tuntutan, bahwa terkait dengan fakta persidangan unsur-unsur pasal sudah terpenuhi sehingga keseluruhan pasal tersebut bisa diberikan maksimal ancaman pidana yaitu 12 tahun. Dan terkait dengan progresif yang tadi saya sampaikan adalah terkait restitusi, jaksa juga dengan cermat menjelaskan secara tersistematis bahwa tidak boleh ada kekosongan hukum dalam memenuhi hak-hak korban, termasuk memberikan hukuman pengganti jika si terdakwa tidak mau dan tidak mampu mengganti restitusi terhadap korban. Jangan sampai korban ini mengalami ketidakadilan dan penderitaan 2 kali jika restitusi tidak dipenuhi. Kami berharap langkah baik dan progresif ini juga akan diikuti oleh Majelis Hakim dalam memberikan vonis hukum yang progresif juga tentu nantinya, sehingga benar-benar memberikan keadilan yang seutuhnya baik bagi keluarga korban dan masyarakat Mas. Oke, sebelumnya juga sempat diutarakan bahwa keluarga terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki uang untuk membayar restitusi. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, rasakan itu terkait dengan mereka yang menolak secara langsung tanpa ada upaya apapun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, itu kan yang dicermati oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya hari ini. Sehingga ada upaya dari jaksa penuntut umum memberikan sebuah penemuan hukum bahwa jangan sampai ketika seseorang tidak ingin dan tidak mau, juga tidak mampu membayar restitusi, tidak ada konsekuensi apapun. Sehingga dibuatkanlah sebuah langkah tuntutan yang progresif bahwa ketika tidak dibayar restitusinya ada konsekuensi terhadap sebuah pengabaian dalam pemenuhan restitusi, seperti itu, Mas. Oke, artinya dari pihak keluarga David Ozora tetap mendorong bahwa upaya pertanggungjawaban dalam bentuk restitusi ini tetap dilakukan. Iya, tentu. Kemarin kami juga sudah sampaikan bahwa restitusi ini adalah berkas P19 yang dimintakan oleh kejaksaan, bahwa restitusi adalah hak bagi korban. Ini adalah edukasi yang kami berikan oleh penegak hukum ya, dan kami juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada upaya restitusi yang patut diperjuangkan dibandingkan untuk berdamai di bawah tangan. Sehingga jika memang itu adalah hak, maka kami akan terus perjuangkan seperti itu. Oke, terakhir Mbak Melisa, pasca tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, jika memang nantinya dari terdakwa juga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam hal restitusi, kan diganti dengan hukuman 7 tahun penjara. Apakah ini cukup menurut Anda? Kami rasa itu sudah langkah yang tepat yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman ditambah 7 tahun, artinya dengan hukuman pokoknya itu menjadi 19 tahun. Gitu. Meskipun kalau ditanya kepada keluarga, apakah ada hukuman yang layak dan pantas setelah apa yang sudah dialami oleh David dengan kondisi yang belum
kembali pulih seperti sedia kala, tentu tidak ada. Tetapi jika kita mengikuti hukum dan aturan bagaimana norma-norma itu diletakkan, kami rasa cukup menerima jika ada hukuman pengganti terhadap pengabaian restitusi. Baik, terima kasih Mbak Melisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora, sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore, sehat selalu. Sementara itu, pemirsa, Mario Dandi bersama rekannya Shane Lucas dan kekasihnya AG menganiaya David Ozora hingga terluka parah. Akibat kasus ini, ayah Mario yang merupakan pegawai kantor pajak ikut terseret hingga menjadi tersangka pencucian uang. Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas didakwa melakukan penganiayaan berat secara terencana terhadap David Ozora. Mario dan Shane terancam hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini juga melibatkan anak perempuan AG yang merupakan kekasih Mario. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Keluarga David Ozora kemudian mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada para terdakwa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebesar 52 miliar rupiah. Namun LPSK menyebut angka yang pas adalah 120 miliar rupiah. Namun belakangan ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, yang kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, menolak membayarkan restitusi anaknya. Rafael menyebut anaknya telah dewasa sehingga Mario lah yang harus membayar restitusi. Selain itu, seluruh aset dan rekening Rafael telah diblokir KPK. Adapun kasus penganiayaan ini dipicu karena Mario marah kekasihnya AG diduga mendapat perlakuan tidak baik dari David Ozora. Shane dan AG ikut menyaksikan penganiayaan. Bahkan Shane merekam aksi keji Mario atas perintah Mario. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.